Halo guys, gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Anyway, buat yang belum kenal, kenalin dulu nama aku Cherry. Dan di channel ini kita akan sama-sama ngebahas tentang money, finance, dan investment. So, buat kalian yang suka bahasan tentang ketiga hal tadi, langsung aja klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Dan aktifin juga lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya ya. Di video-video sebelumnya, kita udah berapa kali bahas tentang P2P lending dan bahas tentang digital banking. Nah, sekarang aku mau balik lagi bahas tentang reksadana. Untuk video kali ini yang mau kita bahas adalah tentang reksadana saham dan reksadana indeks. Gimana perbandingan antara keduanya? Stay tune terus sampai akhir video, nanti aku akan langsung tunjukin gimana perbandingan realnya setelah aku bandingin selama beberapa minggu ini aku nabung di reksadana indeks dan reksadana saham. Anyway, mungkin ada dari kalian yang belum tahu sama sekali tentang apa itu aplikasi Bibit atau apa itu reksadana. Kalian bisa nonton dulu di playlist Bibit yang ini nih guys. Aku jelasin lengkap tentang aplikasi Bibit, dan nanti kalau misalnya udah ngerti tentang Bibit, baru balik lagi ke video yang ini ya. Oh iya guys, buat kalian yang belum pernah daftar sama sekali di aplikasi Bibit, kalian bisa download aplikasi Bibit sekarang dan registrasi. Ketika registrasi, jangan lupa masukin kode referral aku yang ini ya, yang mau coba Bibit. Nanti kalian bisa dapetin cashback 25.000. Cashback 25.000-nya ini akan masuk ke akun kalian kalau misalnya kalian nanti melakukan top up 100.000 di akun Bibit kalian ya. Jadi jangan lupa untuk top up 100.000 nanti ada tambahan lagi 25.000. Jadi 125.000 nanti ada di akun kalian. Untuk cara penggunaan cashback ini aku udah pernah bahas juga sih di video yang ini. Cuma waktu itu memang syaratnya masih 200.000 dan sekarang udah diturunin jadi 100.000. Jadi lebih mudah ya untuk penggunaan cashbacknya. Oke, seperti yang tadi aku bilang di awal, jadi untuk video kali ini kita akan lebih fokus bahasnya ke reksadana saham dan reksadana indeks. Oke, sekarang kita akan bahas dari perbedaannya dulu ya guys, dari reksadana saham maupun reksadana indeks. Reksadana saham nanti aku tulis di sebelah sini deh, reksadana indeks di sebelah sini ya, supaya lebih jelas perbedaannya. Pertama, perbedaannya adalah dari strategi penyusunan portofolio. Kalau reksadana saham, reksadana ini adalah reksadana yang sekurang-kurangnya harus minimum 80% dari efek portofolionya itu ditempatkan di ekuitas ataupun di saham. Pada reksadana saham, manajer investasi memilih saham yang menjadi portofolio secara aktif untuk dapat mengalahkan indeks acuan. Jadi, si portofolionya ini dikelolanya secara aktif ya oleh manajer investasinya, jadi bukan secara pasif. Contohnya nih guys, di tahun ini misalnya manajer investasi berpikir kalau untuk saham-saham tertentu, contohnya kayak banking atau properti misalnya, mereka pikir akan naik, maka manajer investasi akan secara aktif memilih saham-saham tersebut untuk dijadikan portofolio di dalam reksadana sahamnya. Jadi bisa disebut reksadana saham ini sebagai active investing atau active funds. Sedangkan guys, kalau kita lihat untuk reksadana indeks ini adalah reksadana yang meniru portofolio yang menjadi indeks acuannya. Baik itu indeks acuan saham ataupun indeks acuan obligasi. Contohnya nih, untuk indeks acuan saham seperti misalnya LQ45 ataupun IDX30, ya kurang lebih kayak gitu ya guys. Jadi manajer investasinya ini hanya nyamain aja seperti indeks-indeks tadi. Tujuan dari penerbitan reksadana indeks adalah meniru pergerakan dari indeks acuannya. Jadi semakin mirip dengan indeks acuannya, maka suatu reksadana indeks dikatakan akan semakin baik guys. Manajer investasi nggak bisa nih suka-suka pilih saham tertentu atau suka-suka pilih obligasi tertentu untuk dimasukkan ke dalam reksadana indeks ini. Karena mereka harus ikutin dari indeks acuannya tadi. Karena MI tidak secara aktif memilih saham atau memilih obligasi yang akan dimasukkan ke dalam portofolio reksadana indeks, maka reksadana indeks ini disebut juga sebagai passive investing atau passive funds. Oke, yang kedua, perbedaannya adalah dari manajemen fee-nya. Karena seperti yang tadi kita tahu ya, kalau misalnya reksadana saham ini kan dikelola secara aktif. Tadi makanya disebut sebagai active funds. Makanya untuk biaya manajemen fee dari RDS pastinya akan lebih tinggi dibanding biaya manajemen fee-nya dari reksadana indeks. Kalau biaya manajemen fee untuk reksadana saham itu biasanya mencapai lebih dari 2,5% per tahun. Sedangkan untuk biaya reksadana indeks biasanya kurang dari 2% per tahunnya guys.
Yang ketiga, untuk tujuan pastinya berbeda antara reksadana saham dan reksadana indeks. Kalau reksadana saham, karena memang dikelola secara aktif oleh manajer investasi, pasti manajer investasi juga maunya bisa mengalahkan indeks acuan atau IHSG pastinya ya. Kalau reksadana indeks, tujuannya adalah untuk menyamakan dengan indeks acuannya. Jadi kalau misalnya kita pilih reksadana saham yang benar, kita bisa aja berpotensi untuk mengalahkan indeks. Sedangkan kalau reksadana indeks tadi tujuannya untuk menyamakan dengan indeks acuan. Jadi kalau misalnya kita pegang reksadana indeks, itu sebenarnya tujuannya lebih ke untuk mengurangi kesalahan manajer investasi yang mungkin terjadi. Karena kalau misalnya reksadana indeks kan udah pasti ngikutin dari indeks acuannya kan. Oke, sekarang pasti kalian juga bertanya-tanya, berarti siapa sih yang cocok untuk investasi di reksadana saham ataupun reksadana indeks? Jadi untuk reksadana saham maupun reksadana indeks ini pasti tujuannya untuk long term ya guys, untuk jangka panjang. Yang pasti untuk di atas 5 tahun ke atas atau bahkan 10 tahun ke atas. Karena memang kita kan mau mencari kenaikan dari harga per unit atau kenaikan harga saham kan pastinya. Jadi ya memang biasanya sih untuk long term. Contoh dari tujuan jangka panjang itu contohnya kayak misalnya persiapan untuk dana pensiun atau misalnya persiapan untuk dana pendidikan anak yang di atas 5 tahun ya pastinya. Selain itu guys, mengingat sifatnya yang high risk high return untuk reksadana saham dan reksadana indeks cocok untuk kalian yang punya preferensi risiko tinggi atau agresif. Oh iya, aku juga udah cobain juga loh guys untuk nabung di kedua jenis reksadana ini dan aku akan langsung tunjukin sekarang ke kalian di layar ya. Oke, ini adalah histori transaksi aku di aplikasi Bibit dan waktu aku pertama kali beli reksadana saham dan reksadana indeks waktu itu adalah di tanggal 13 April 2022 ya. Oh ya guys, buat kalian yang masih bingung gimana caranya buat pilih reksadana, kalian bisa nonton dulu salah satu video aku yang judulnya adalah cara pilih reksadana. Untuk eksperimen reksadana indeks dan reksadana saham kali ini, aku pilih 3 reksadana indeks dan 2 reksadana saham ya. Oke, langsung aja kita lihat setelah dari tanggal 13 April waktu itu aku beli awal dan sekarang per video ini dibuat udah di tanggal 5 Juni ya guys. Jadi kurang lebih udah hampir 2 bulan aku taruh di reksadana saham dan reksadana indeks dan ini adalah hasilnya guys. 3 reksadana indeks yang aku beli menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan 2 reksadana saham yang aku beli nih guys. Kalau reksadana indeksnya di sini kan ada 3. Yang pertama ada BNI AM Index IDX 30. Terus bawahnya aku beli lagi ada yang Principal Index IDX 30 sama ada yang Average IDX 30. Tiga-tiganya semuanya hijau kalau kalian lihat di sini. Dan untuk yang reksadana saham ada 2 yang Spring Investment Value Discovery itu merah dan satu lagi Trim Capital Plus juga sedang merah ya guys. Tapi memang yang paling turun adalah yang Spring sampai minus 4%. Kalau yang paling tinggi adalah yang BNI AM IDX 30 yaitu tadi 0,83%. Selama hampir 2 bulan ini aku nabung di reksadana saham dan reksadana indeks. Kalau kita lihat berarti yang memberikan keuntungan lebih tinggi itu adalah reksadana indeks ya dibanding reksadana saham. Namun gak menutup kemungkinan juga ya guys, di masa depan mungkin berubah juga, bisa aja reksadana saham yang lebih bagus dibandingkan reksadana indeks. Nanti aku pasti akan update lagi, jadi pastiin kalian subscribe di channel Chesra ini ya. Nah, gimana pandangan kalian tentang kedua jenis reksadana ini? Apakah kalian lebih suka nabung di reksadana indeks atau di reksadana saham atau enggak kedua-duanya? Yuk, tulis di kolom komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya ya. Oke, thank you buat kalian udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. See you guys!